Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani, NIM 0101183118. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam C semester 7. Berikut ini saya akan menampilkan ceramah singkat saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah dengan tema merajut ukhuwah menjaga akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam adalah ketertarikan hati dan jiwa satu dengan yang lainnya. Ikatan akidah. Ukhuwah Islamiyah adalah satu dari 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah, yaitu kekuatan iman dan akidah, kekuatan ukhuwah dan ikatan hati, dan kekuatan kepemimpinan dan senjata dengan ukhuwah. Sesama mukmin akan saling menopang dan menguatkan menjadi satu umat yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, mukmin satu sama lainnya bagaikan bangunan yang sebagaimana mengokohkan bagian lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata ukhuwah berarti persaudaraan. Maksudnya perasaan empati dan simpati antara 2 orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak yang lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk saling berbagi kesenangan kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. Persaudaraan sesama muslim berarti hendaklah antara muslim yang satu dengan yang lain saling menghormati, saling membantu, saling menghargai relativitas masing-masing sebagai sifat dasar kemanusiaan, seperti perbedaan pemikiran, sehingga tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan menolong. Karena di antara mereka diikat oleh satu keyakinan dan jalan hidup, yaitu Islam. Agama Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk menjaga agar persaudaraan sesama muslim itu dapat terjalin dengan kokoh. Akidah ialah sesuatu yang wajib diyakini atau diimani tanpa keraguan, diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Akidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia, sehingga apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka menimbulkan penyelewengan dari jalan yang lurus dan gerakan dan langkah yang dihasilkan. Akidah bagaikan fondasi bangunan. Dia harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun bagian yang lain. Kualitas fondasi yang dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ditegakkan. Bangunan yang ingin dibangun itu sendiri adalah Islam yang sempurna, menyeluruh atau syamil, dan benar atau sahih. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi Nuh ketika beliau berkata di dalam Al-Quran surah Hud ayat 45, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu atau yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tak mengetahui.
atau hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang berpengetahuan, anak kandung Nabi Nuh yang sudah jelas dia adalah bagian dari ayahnya, buah hati Nabi Nuh. Akan tetapi karena dia tidak mau menyembah Allah, maka dia bukanlah termasuk saudara orang-orang yang beriman. Anak Nabi Nuh yang berakidah tidak mengikuti sebagaimana akidah ayahnya yang menyembah Allah, walaupun ia dalam pengasuhan ayahnya sebagai anak. Namun pada hakikatnya bukanlah ia termasuk saudara karena ia berlainan agama. Akan tetapi orang-orang muslim yang mukmin, walaupun bukan satu keturunan, bukan satu kandung, bukan satu ras, berbeda tempat, berbeda bahasa, tetapi karena memiliki akidah yang satu yaitu agama Islam, maka semuanya adalah saudara dengan hubungan persaudaraan yang kuat. Persaudaraan yang melahirkan kerjasama yang baik dalam mendakwahkan kepada ajaran Allah, melakukan amal secara jama'i untuk meninggikan kalimat Allah yang agung, yaitu kalimat La ilaha illallah di setiap penjuru dunia. Kerjasama agar masing-masing memiliki hubungan yang sangat baik kepada Allah dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan cara saling bahu-membahu, saling menasehati untuk melakukan kebaikan dan melarang kepada kebatilan. Karena pada dasarnya hubungan persaudaraan kita akan kuat dengan cara saling menasehati dalam perkara agama, karena sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Banyak sekali tuntutan dari Rasulullah dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan banyak pula rintangan untuk berukhuwah dalam Islam. Setan tidak bosan-bosan untuk selalu menggoda dan menggoda, menghancurkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin secara menyeluruh untuk berpecah belah. Berapa banyak orang-orang muslim satu sama lainnya saling membenci karena permasalahan sepele. Berapa banyak kelompok gerakan dakwah untuk kemurnian Islam harus terpecah. Ini semua dikarenakan kurang memperhatikannya kita terhadap ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu Rasulullah sebagai tauladan manusia sangat memperhatikan masalah ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sebaik-baiknya orang yang memiliki akhlak yang terpuji dan agung yang betul-betul harus kita teladani. Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Tuntunan akhlak dari Rasulullah yang memang tujuannya diutusnya beliau kepada manusia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, dalam hadis riwayat Muslim. Dengan menerapkan dan mengaplikasikan akhlak Rasulullah yang terpuji dalam kehidupan manusia, sehingga umat Islam memperhatikan tentang akhlak yang pada akhirnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menghasilkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara kaum muslimin yang lebih erat dan lebih kuat di berbagai pelosok dunia. Ukhuwah Islamiyah adalah modal dasar untuk menguatkan Islam di muka bumi ini. Dengan memperhatikan ukhuwah Islamiyah berarti kita membantu menegakkan syariat Islam. Di zaman sekarang ini banyak menemukan perselisihan antara kaum muslimin dikarenakan masalah sepele yang pada akhirnya berkepanjangan, sehingga kita lupa dengan siapa seharusnya kita berselisih. Ternyata perselisihan itu menjadi umpan, sasaran empuk yang dimanfaatkan oleh orang-orang kufar
untuk memperkenalkan kepada dunia tentang keburukan Islam yang selalu berselisih satu sama lainnya. Sebaiknya bagi kaum muslimin, perselisihan yang sepele itu ditepis dengan membiasakan diri menjadi pribadi untuk berjiwa besar dalam menghadapi permasalahan sebagaimana besarnya jiwa Rasulullah. Semoga Allah menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk saling bahu-membahu dalam menguatkan persaudaraan kita dengan menciptakan akhlak yang terpuji sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, sehingga dengan akhlak yang terpuji kita dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat, khususnya di dalam masyarakat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.